Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak hadir? Nah, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini kita akan membahas mengenal siklus. Pada makhluk hidup. Mengenal siklus pada makhluk hidup. Apa sih yang dinamakan dengan siklus itu? Ada yang tahu? Siklus artinya putaran kejadian yang berulang. Oleh karena itu, siklus digambarkan seperti sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran. Ini dinamakan siklus. Bagian alat atau bagan sederhana tentang siklus itu ada siklus hewan, manusia, dan tumbuhan. Semua siklus hewan terdiri dari bagian yang disebut tahap. Siklus hidup manusia terdiri dari beberapa tahap. Ada ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, ketiga memerlukan makanan, keempat tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Nah, ada berkembang biak dan punah. Apa sih arti punah itu? Ada yang tahu? Punah itu habis semua, jadi tidak ada yang tersisa. Itu disebut punah. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya atau sejenisnya di bumi. Apa yang terjadi kalau makhluk hidup sedikit penurunan, yaitu bakalan punah atau tidak ada di bumi. Gak ada keturunannya, pasti bakalan punah. Jadi punah itu adalah tidak ada yang tersisa di mana? Di bumi. Seperti yang terjadi pada burung dodo. Itu burung dodo juga sudah punah dan tidak ada terlihat di muka bumi. Kelangkaan bisa terjadi juga pada tumbuhan. Salah satunya pada pohon cendana yang berasal dari NTT. Ada yang tahu singkatan NTT itu apa? Nusa Tenggara Timur. Ya, itu disebut dengan NTT. Kayu cendana memiliki harga yang menjulang tinggi. Kalau dijual itu mahal sekali harganya, sehingga pohon itu ditebang secara ilegal. Ilegal itu secara tidak wajar. Ditebang habis untuk dijual karena pohon cendana itu harganya sangat mahal. Nah, ada siklus hidup pada manusia. Nih, ini siklus hidup pada manusia. Manusia yang asalnya dari janin yang dikandung oleh ibu kalian, kemudian dilahirkan menjadi bayi. Sesudah bayi akan menjadi anak. Udah anak-anak menjadi dewasa seperti ibu. Ibu kan umurnya 24 tahun. Nanti setelah ibu dewasa itu ada lagi siklusnya apa setelah dewasa? Tua. Ya, kalau udah dewasa itu pasti akan tua sekitar 50 tahun. Kalau kalian disebut apa? Anak
anak. Nah, itu adalah siklus hidup pada manusia. Ada siklus hidup tomat. Nah, tomat itu termasuk kepada tumbuhan. Dari yang asalnya biji, kalau biji bisa dimakan nggak? Nggak, berarti kalau biji itu harus ditanam dulu dari biji, kemudian bakal tunas. Ini ada tumbuhan muda, tumbuhan tua, kemudian berbunga. Setelah berbunga dia akan berbuah. Setelah berbuah dan dia akan matang buahnya. Kemudian itu bisa dimakan oleh kita, bisa dimasak, bisa dimakan mentah karena tomat itu banyak vitaminnya. Nah, ada lagi kucing, siklus hidup kucing. Nah, kucing juga memiliki siklus hidup. Yang pertama, kucing itu adalah hewan yang melahirkan atau bertelur. Melahirkan, tidak mungkin hewan bertelur. Hewan kucing bertelur. Dari yang pertama asalnya anak kucing, yang kedua kucing muda, ketiga ada kucing dewasa, dan yang terakhir ada kucing tua. Ini adalah siklus hidup hewan kucing. Ya, kucing itu belum punah. Kalau misalnya kucing tidak berkembang biak, maka kucing juga akan punah. Ya. Terus jumlah keturunan. Nah, jumlah keturunan yang dihasilkan oleh manusia itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Begitu juga dengan lamanya suatu siklus hidup. Contohnya, ada hewan lalat. Lalat membutuhkan waktu kurang dari 2 minggu untuk dewasa. Lalat mengeluarkan sampai 150 butir telur. Ada yang tahu telur lalat warna apa? Warna putih. Itu bisa lebih dari 100 telur kalau misalnya lalat itu bertelur. Yang kedua, contohnya ada kupu-kupu. Kupu-kupu membutuhkan waktu 4 minggu untuk dewasa. Ia juga menghasilkan ratusan telur. Jadi kupu-kupu itu asalnya bertelur, kemudian menjadi ulat atau kepompong. Jadi kupu-kupu kecil, kemudian kupu-kupu dewasa. Terus ada juga gajah. Gajah dewasanya harus usia 15 tahun. Induk betina mengandung anaknya hampir 2 tahun. Jadi gajah itu bukan 9 bulan kayak manusia, bukan, tetapi dia mengandung anaknya di dalam perut itu usianya 2 tahun. Kemudian bisa dilahirkan. Ada juga padi yang kalian makan jadi nasi, itu sekitar 3 bulan untuk panen. Sebelum panen itu tidak bisa dimakan. Ada juga kangkung. Kangkung juga hanya membutuhkan waktu 4 sampai 6 minggu saja, lalu bisa dimakan sama kita. Bisa dijadikan sayur, bisa dijadikan tumis. Lanjut, siklus hidup hewan sama atau berbeda? Setiap hewan itu pasti berbeda. Ada hewan yang siklus hidupnya di dalam air. Ada juga hewan yang siklus hidupnya di mana? Di darat. Apakah ayam dengan ikan itu sama siklus hidupnya? Beda. Kita lihat dulu siklus hidup ayam. Ayam itu dimulai dari bertelur. Jadi hewan ayam itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kalau ikan bertelur, ya itu persamaannya hanya satu kesamaan. Ayam bertelur, ikan juga bertelur, tetapi tempat hidupnya berbeda. Ayam itu di darat, kalau ikan itu di air. Terus kalau ayam itu menetaskan telurnya setelah 20 hari. Tetapi kalau ikan hanya 2-3 hari baru menetas. Berbeda? Beda. Induk ayam akan menjaga anak-anaknya. Ayam itu akan melindungi anaknya,
memberi memberi makan, memberi minum itu sama induknya. Kalau ikan itu berbeda. Setelah dia melahirkan atau telurnya menetas, ikan itu hanya mencari makanannya sendiri. Jadi tidak dilindungi oleh ibunya. Itu perbedaan antara siklus hidup ayam dengan siklus hidup ikan. Anak ayam menjadi dewasa saat umurnya 6 bulan, sedangkan kalau ikan harus menunggu 1 tahun lamanya. Sekarang ibu mau tanya, hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan? Kucing, kambing, anjing, sapi, dan lain sebagainya. Terus hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Ayam, bebek, ikan, terus angsa, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah siklus hidup. Jadi kesimpulannya, siklus hidup itu adalah putaran suatu waktu. Manusia yang asalnya dari janin, kemudian bayi, anak-anak, dewasa, kemudian yang terakhir orang tua. Siklus hidup itu berbeda-beda, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau tumbuhan pasti awalnya dari biji, kemudian muncul tunas sama akar. Ada tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, kemudian berbunga. Sudah berbunga maka akan berbuah. Sudah berbuah kalau misalnya sudah tua atau sudah matang, itu bisa diambil bijinya kembali. Jadi berputar dari biji tumbuh terus menjadi bunga dan menjadi buah, terus aja berputar seperti lingkaran. Manusia juga seperti itu. Paham? Ada yang ditanyakan? Untuk pelajaran hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita membaca doa untuk pulang, alangkah baiknya kita membacakan Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.